Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa khaliluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, para asatidah, asatidat arsyadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore kali ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai pintu kenikmatan kepada kita semua, nikmat zahir maupun nikmat yang batin, nikmat yang bisa kita rasakan dengan kasat mata kita, nikmat keluarga, nikmat harta, maupun nikmat yang lebih dari itu, yaitu nikmat al-batin, nikmat iman dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan kenikmatan-kenikmatan ini, kumpulnya kita dalam majelis ilmu ini semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah, juga semakin menambah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suri tauladan, penghulu teladan umat manusia yang kita harapkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Baik, para asatidah arsyadani wa arsyadakumullah, kita awali majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asatidah wa asatidat arsyadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dalam majelis kita kali ini memang disengaja oleh pihak yayasan ya dan pihak Al-Iman sendiri untuk mengadakan istilahnya ta'lim atau kajian kitab tertentu yang mana sebenarnya kalau saya maju di sini dari kemarin, saya maju mundur istilahnya, didorong-dorong oleh Ustadz Anas Hadi ya, minta tangguh waktu, disemangati lagi minta tangguh waktu, dan akhirnya jatuhlah waktu di mana saya tidak bisa mengatakan kecuali sami'na wa ata'na, yaitu pada hari ini. Kenapa kok akhirnya saya kadang-kadang minta tangguh ya di sini? Setidaknya ada dua hal yang mengiringi atau menyelimuti pikiran saya ini. Yang pertama, tema yang akan kita angkat pada pertemuan kali ini adalah tema tentang keluarga, yang mana perkara tentang keluarga ini sifatnya adalah intim, sifatnya adalah pribadi, dan sifatnya adalah
hal yang berkenaan dengan pribadi seseorang ya, secara berkeluarga. Dan itu kalau kita lihat ya, dalam kehidupan bermasyarakat, yang paling tahu adalah kita sendiri. Yang paling tahu keluarga kita adalah kita sendiri. Sementara kalau di sini ya, yakni kami maju di sini, istilahnya ada ya, seseorang yang lebih baik daripada itu, seseorang yang lebih senior daripada itu, yang lebih utama untuk maju ya. Itu yang pertama. Tapi karena di sini konteksnya adalah konteks ngulas buku ya, membahas sebuah buku, dan buku itu terkait saya yang menerjemahkan, maka ya mau tidak mau di sini harus maju. Tapi yang kedua, faktor yang kedua yang membuat pertimbangan di sini ya, adalah karena pembahasan ya tentang keluarga. Kalau saya rasa di Lamongan ini adalah pembahasan yang istilahnya sudah umum ya, kita ketahui semuanya. Apalagi kalau judulnya adalah Istriku, Bawenmu, Surgaku ya. Yang mana kalau kita lihat teks Arabnya adalah as-sabru ala zaujat, sabar terhadap pasangan atau sabar terhadap istri ya. Ini kalau saya lihat ya di Lamongan ya, seolah-olah apa yang akan saya lontarkan ini adalah menabur garam di atas lautan ya. Artinya apa? Saya pandang ikhwan-ikhwan ataupun orang-orang di Lamongan ini, masya Allah ya, kalau dikatakan as-sabru ala zaujat, bukan as-sabru ala zaujat lagi, tapi ya kalau ya boleh usul, judulnya adalah tegas terhadap istri. Karena memang orang-orangnya, ustadz-ustadznya, ikhwan-ikhwannya ini pada militan ya. Militansinya kuat-kuat ya. Kalau di luar itu bagaikan singa yang mengaum di atas dalam hutan belantara, bukan kucing yang lunak di dalam rumah. Nggak tahu nanti kalau sudah masuk rumah jadi kucing ya, nggak tahu ya. Akan tetapi ya faktanya, masya Allah ya, kita rasakan ya militansi para pejuang khususnya yang ada di Al-Iman ini bukan hanya as-sabru ala zaujat ya, akan tetapi ya kelasnya, levelnya sudah mendidik at-tarbiyah ala zaujat, mendidik para istri itu sendiri. Alaysa kadzalik ya akhwatna. Baik, jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, para ustadz dan ustadzah arsyadani wa arsyadakumullah. Baik, tema kita kali ini adalah tentang bersabar terhadap pasangan ya, terhadap istri. Buku yang diangkat kali ini adalah buku ya, karangan Yusuf Abjek As-Susi. Pertama, kalau kita ingin melihat isi buku ya, kemana buku itu akan mengarahkan psikologi kita, ya kita lihat dulu kepada penulisnya. Kalau kita lihat namanya di sini Yusuf Abjek As-Susi, ada kata-kata akhir ya nisbah di situ, atau bisa disebut kunyah di situ, As-Susi ya, berasal dari kata sus, laisa sisanya nih, sus, daerah. Kalau kita lihat Saus ya, itu daerah atau kota besar yang ada di Maroko ya, ada di Maghrib di sana. Dan kita ketahui sendiri kalau daerah Maroko itu ciri khasnya ada 3. Kalau fikih mereka bermadhab Maliki ya. Kalau tazkiyah nufusnya mereka pakai tasawuf Al-Junaid. Kemudian madhab akidahnya mayoritas mereka adalah Asy'ari. Tidak membahas masalah akidah, tidak pula membahas masalah fikih.
Tapi di sini ya kitab ini memang karena berasal dari penulis yang asalnya dari Maroko, memang benar-benar kental dengan nilai tasawuf, ya, nilai tasawuf, nilai-nilai tentang tazkiyatun nufus, ya. Kalau kita pahami nilai-nilai tasawuf itu ya mengangkat zuhud, ya, bagaimana seorang sabar, tabah, ya, kemudian evaluasi diri, ya. Itulah nilai-nilai tasawuf. Maka tidak heran ya nanti kalau kita baca tentang buku ini, ya kita akan ketemukan kisah-kisah yang ekstrim memang. Ekstrim. Dibilang kalau sabar itu seolah-olah nggak logis. Seolah-olah nggak logis. Kesabarannya di atas level di atas level wali. Bahkan para wali masuk sini ya. Para wali masuk sini ya. Ini yang kemudian jadi muqaddimah, makanya nanti ya alur pikir kita ketika dibawa oleh kitab ini memang alur pikirnya ya nilai-nilainya sufi, kental dengan sufi. Artinya memang betul ya kita diarahkan untuk sabar ya, tabah ya. Dan istilahnya tazkiyatun nufus, mensucikan hati, mengevaluasi bahwasanya apapun musibah yang terjadi dalam keluarga adalah karena dosa dan kemaksiatan kita. Ya. Itu singkat ya muqaddimah dari pada penulis buku ini ya. Penulis buku ini. Nah, makanya di kitab ini itu memang judul asli Arabnya adalah Safahatun min akhbaril anbiya wal ulama wal awliya wal hukama fi sabri ala zawjat wal hilmi alaihin. Safahatun, lembaran-lembaran min akhbaril ulama, dari kisah-kisah para ulama, para nabi, para wali, orang-orang bijaksana, ahli hikmah dalam sabar menghadapi pasangan ya, istri, wal hilmi alaihin, dan bersikap santun kepada mereka. Baik, para asatidzah arsyadani wa arsyadakumullah. Ini kalau kita bahas semua maka tidak bisa karena waktunya yang singkat. Oleh karena itu kita bahas poin-poin yang ada di dalam kitab ini saja. Jadi pertama kali ya penulis ini membawa kita dalam kitab beliau ini untuk ya, berpikir bahwa persoalan ya, rumah tangga yang terjadi dalam keluarga kita, hukum asal daripada seorang suami di situ adalah as-sabr, ya, sabar. Selama itu tidak mendatangkan madarat yang lebih besar untuk agama kita, untuk harta kita, untuk kehormatan kita, ya, dan untuk hal-hal yang lainnya yang sifatnya masalih mursalah ya, dalam maqasid syariah. Ya. Pijakan yang pertama bagi seorang suami ketika menemukan kelakuan istri yang kurang pas di situ adalah as-sabr, sabar, tabah menyikapi kelakuan istri yang tidak pas. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena memang banyak dalil yang mengangkat tentang hal tersebut. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya, beliau bersabda, la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan sampai ada seorang mukmin, maksudnya suami di sini, membenci istrinya mukminah. Jangan sampai ada seorang suami mukmin yang membenci istrinya, artinya membenci perangainya, sifatnya, wataknya. Kenapa? In kariha minha khuluqan, jika ada akhlak yang kurang pas, ya,
atau kurang sab dipandang oleh suami, radhiya minha akhar, tentu ada akhlak lain yang pasti disukai, dan itu lumrah kita rasakan semua. Kita dengan pasangan-pasangan kita tentu ada ketidakserasian, dan itu sifat manusiawi. Masing-masing kita punya modal fitrah, sifat manusia. Nah, bagaimana pijakan Islam? Pijakan Islam, jangan sampai ketidakserasian sifat itu membawa kepada kebencian. Lantas apa yang harus kita lakukan? As-sabru alaihi, bersabar di atasnya. Karena kalau kita benci terhadap sesuatu, pasti ada yang kita ridhoi. Itu dalil dari al-hadits. Beliau penulis menyebutkan juga dalil dari Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka jika kalian membenci mereka, yakni istri-istri kalian, syai'an, sesuatu dari mereka, fa in karihtumuhunna fa'asa, maka bisa jadi antakrahu syai'an, sesuatu yang kamu benci itu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi sesuatu yang kamu benci itu ternyata di baliknya Allah datangkan kebaikan yang banyak sekali. Imam Ibnul Arabi, ya, bukan Ibnu Arabi. Beda antara Imam Ibnul Arabi, Ibnul Arabi yang mengarang kitab Ahkamul Quran. Beliau mengatakan bahwa fa in karihtumuhunna, jika kalian tidak suka terhadap mereka, artinya ada perangai yang tidak suka, fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kebencian, sesuatu yang kalian benci itu mendatangkan hal kebaikan. Beliau berkata bahwa ini menunjukkan bahwa sikap kita terhadap istri, ya, suami yang baik itu bukan suami yang menahan diri untuk tidak menyakiti, bukan suami yang menahan diri untuk tidak menyakiti, akan tetapi suami yang bersabar atas kelakuan istri yang menyakiti. Kelakuan istri yang menyakiti. Asatidah tabu atau tidak? Ya tidak tabu. Itu Al-Quran. Imam At-Tabari juga demikian. Cuman ya, untuk menafsirkan dalam realitas kehidupan masing-masing, ya sesuai dengan ya, kehidupan kita masing-masing, gitu. Ini pijakan, ya. Kenapa kok akhirnya ada kitab atau ini As-Sabru Alaihin, meskipun di dalamnya banyak dalil yang perlu dikaji, ya. Dalil yang saya sampaikan ini diantaranya, ya. Nah, pijakan yang beliau sampaikan ini tidak hanya berkutat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita ketika melandasi diri kita ini untuk bersikap sabar terhadap pasangan, kita juga melihat hikam, ya, hikmah-hikmah para ulama terdahulu, dari para nabi, juga para wali dan orang-orang bijak di antara para salaf. Bayangkan saja, ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau itu kan hidup di abad keberapa? 150 Hijriah kan wafat beliau, ya. Berarti kan abad kedua Hijriah waktu itu. Masih zaman salaf, ya. Artinya qurun al-mufaddalah, ya. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau saja yang hidup pada zaman itu kental dengan keilmuan Islam, belum tercampuri oleh ilmu-ilmu yang lain dari para filosof, ya. Belum zamannya keemasan keilmuan zamannya Abbasiyah, kan belum.
Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i karangan Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Beliau pernah berkata, aqamtu arba'ina sanatan. Saya hidup 40 tahun as'alu ikhwani, bertanya kepada saudara-saudara saya alladzina tazawwaju, yang mereka telah menikah, yang mana mereka telah menikah, an ahwalihim fi tazwijihim. Saya bertanya kepada saudara-saudara saya yang telah menikah tentang keadaan mereka di dalam rumah mereka, dalam rumah tangga mereka. Fama minhum ahadun qala, dan tidak ada satupun di antara mereka yang berkata innahu ra'a khaira, keluargaku baik-baik saja. Tidak ada. Padahal beliau hidup pada zaman ya Allah, zaman Islam. Ini menunjukkan apa? Berarti memang salah satu fitrah ya. Kalau saya baca statusnya Ustadz Khairul Anas itu gelitik sendiri hati saya. Memang di antara ujian seorang suami adalah lisannya para istri itu. Sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali rahimahullah, as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar terhadap lisan para istri itu adalah ujian yang biasanya dialami oleh para wali. Jadi para aset tadi sekalian, wali murid. Kalau kita kok ini sering mendapati istilah perkataan istri yang nyelekit, ketahuilah bahwasanya itu proses untuk menjadi seorang wali. Wali santri. Enggak lah. Tapi memang demikian ya. Status Ustadz Khairul Anas itu buat saya menggelitik. Beliau status wanita itu biasanya mengucapkan kata-kata 24.000 menurut penelitian, meskipun tidak mutlak semuanya. Makanya kalau ada seorang wanita yang setiap hari mengeluarkan kata-kata, berusaha terus mengeluarkan kata-kata, sebenarnya mereka sedang berusaha menuju targetnya. Maka beruntunglah orang yang istrinya adalah pengajar dan pendidik, karena target sudah tercapai di kelas. Sudah tercapai di kelas. Apalagi penyiar radio, sudah. Konten kreator. Sokilah itu. Baik. Nah, jamaah arsyadani wa arsyadakumullah. Itu pendahuluannya. Jadi memang kita dibawa alurnya, dibawa untuk memahami sabar terhadap istri itu sebuah kepastian. Dan itu lewat jalur kisah-kisah yang beliau bawakan, mulai dari para nabi, para hukama, bahkan para wali. Tapi di sini saya kasih catatan bahwa memang kisah-kisah tersebut salah satu diantaranya ada yang memang perlu dikaji lagi kesahihannya. Tapi secara umum masya Allah memang begitulah, memang begitu faktanya. Nah, jemaah arsyadani wa arsyadakumullah, para asatidzah arsyadani wa arsyadakumullah, karena di sini kitab ini bermuat atau muatan kitab ini adalah kisah, maka yang akan kita bicarakan kebanyakan adalah kisah. Dan kisah ini kita pilihkan yang istilahnya menggelitik hati kita saja. Ini terpilih. Selebihnya bisa antum semua dapatkan di kitab ini, As-Sabru 'ala Zawjat. Baik. Jamaah arsyadani wa arsyadakumullah.
Sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa sabar terhadap pasangan ini adalah sesuatu hal yang pasti. Nah, bagaimana para ulama, ya, para hukama ini menyikapi hal sabar terhadap istri? Ya. Lagi-lagi ini suami yang kena, ya, suami yang selalu kena. Maka betul perkataan Ustadz Anas, ya, yang diuntungkan kali ini adalah para istri, ya, para akhwat. Nanti suami ya mohon untuk tidak membara hatinya, ya. Makanya dulu pas menerjemahkan kitab ini itu ada sandingan kitabnya supaya si istri tidak sewenang-wenang menguasai suami dengan dalil kitab ini, gitu. Ada sandingan kitabnya saya berikan kepada Ustadz Anas yang berjudul surga turut neraka jangan ikut. Ya, surga turut neraka jangan ikut. Itu belak-belakan muatannya yang menampar istri istilahnya, ya, untuk taat terhadap suami, ya. Tidak niat promosi karena di tempat ini adalah tempat yang suci untuk beribadah, ya. Tapi memang ya harus diimbangi. Harus diimbangi. Nah, itu karena yang menulis adalah temannya Ustadz Anas. Temannya Ustadz Anas. Ustadz Anas. Ustadz Anas. Ya. Ya. Ada beberapa poin yang perlu kita angkat di sini. Yang pertama adalah para ulama memandang bahwa jika ada kelakuan istri yang tidak pas atau ya, tidak serap, ya, bahkan bisa jadi menyelisihi syariat, maka ya para ulama itu memandang tidak serta-merta itu murni kesalahan istri. Enggak. Jika ada kelakuan istri yang tiba-tiba menyimpang, bahkan menyelisihi syariat, itu dalam kitab ini disebutkan ya, salah satu faktornya adalah diri kita sendiri, suaminya sendiri. Maka bisa dibilang ya, kelakuan istri yang menyimpang itu adalah cerminan dari watak atau perbuatan suami yang menyimpang. Karena istri adalah cerminan suami, istri adalah tanggung jawab suami. Maka tidak heran ya, dulu ya Rasulullah SAW ketika dakwah pertama kali, ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, ya peringatkanlah ashiratakal keluargamu al aqrabin yang dekat-dekat dulu. Maka yang pertama kali didakwahi ya Khadijah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibu kita semua. Kenapa? Salah satu hikmahnya ya jangan sampai ketika Nabi SAW berdakwah orang-orang mengatakan deh itu loh istrimu aja begitu, anakmu aja begitu, keluarganya kamu aja begitu, apa kamu nggak dakwahi keluargamu dulu? Ya kan gitu. Artinya memang keluarga itu adalah objek pertama dari dakwah kita, wa anzir ashiratakal aqrabi. Nah, para ulama dahulu memandang kalau ada ya sikap yang tidak pas dalam keluarga kita, anak kita, bahkan istri kita, bahkan terlebih lagi hewan tunggangan kita. Kalau dulu hewan tunggangan, kalau sekarang mungkin ya kendaraan kita, kok ada yang macet ya tidak pas di hati kita, itu adalah karena cerminan kemaksiatan yang kita lakukan. Anil Fudail bin Iyad rahimahullah, diriwayatkan dari Fudail bin Iyad, ya. Fudail bin Iyad rahimahullah annahu kana yaqul, Fudail bin Iyad itu berkata, kana yaqul, kalau ada kana ditambahi yaqul, ya, ada kana ditambahi yaqul, itu diantara faedahnya adalah memang sering, ya, sering. Kana yaqul, ya, sering berkata, inni la a'siyallaha, sesungguhnya saya pernah bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah. Fa'arifu dzalika fi khuluqi himari. Akhirnya karena kemaksiatan itu saya menyadari efeknya itu ya berimbas pada akhlak keledai saya. Fi khuluqi himari.
wa khadimi, berefek pula pada akhlak pembantu saya, wa zaujati, dan berefek pada perilaku istri saya. Fa idza istaghfartu, apabila saya beristighfar, wa nadimtu, dan saya menyesal, intinya taubat, zala dzalikal khuluqus sayyi, maka hilanglah perilaku buruk itu. Istrinya jadi baik, pembantunya jadi baik, hewan tunggangannya jadi baik. Istilahnya tidak servis lagi ya motor sekarang itu. Fa'arifu qabulat taubah. Nah, kalau sudah seperti itu, saya baru sadar, oh, ini kayaknya taubat saya sudah diterima ini. Istri saya jadi baik. Wa katsiran ma kuntu astaghfir wa andam. Sering sekali saya istighfar, saya menyesal ya. Fayatumul himar ala syumusihi. Tapi ya, ketika saya istighfar, saya menyesal itu, saya lihat keledai saya tetap pada kondisi sulit diarahkan. Istilahnya di sini kendaraan selalu macet-macet. Wal 'abdi waz zaujati ala mukhalafati ma amaruhum bihi. Ketika saya sering istighfar, saya sering menyesal, kok saya lihat keledai saya masih sama, istri saya masih sama kelakuannya, kemudian hamba sahaya saya masih sama. Fa'arifu anna taubati lam yuqbal. Saat itulah saya sadar, saya introspeksi, kalau taubat saya berarti belum diterima ya. Taubat saya berarti belum diterima ya. Mungkin ini tidak mutlak ya, karena masing-masing kita kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap orang ya bertanggung jawab atas kelakuannya sendiri. Akan tetapi ya bisa dibilang istri itu begitu karena cerminan daripada suaminya. Suaminya yang punya mental militan ya, artinya dia atas ba'da rahmatillah ya, maka istrinya ya mau tidak mau kecipratan mental militannya dia. Begitu juga dengan sebaliknya ya, meskipun tidak hukum umum ya, kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang punya tanggung jawab dirinya sendiri, punya sifat dirinya sendiri ya. Ini poin pertama ya, poin pertama. Jadi para ulama itu memandang ya bahwa kelakuan yang dimiliki oleh istri ketika tidak serak ya dirasakan oleh suami, itu karena salah satunya adalah cerminan dari akhlak buruk suaminya. Maka di sini kita banyak-banyak istighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak taubat. Dari situlah ya istri kita bercermin ya. Suami yang setiap harinya qiyamul lail, tahajud dan witirnya ya istiqomah, insyaallah istri kan akan tergerak ya. Suami yang sholat duhanya main ya istri akan tergerak ya. Cipratan kesolehan suaminya. Baik, asatidah arsyadani wa arsyadakumullah. Kemudian poin yang kedua dari buku ini adalah masuk kepada kisah-kisah orang-orang atau para wali, para nabi yang mendapatkan gangguan dari istri-istri mereka. Di sini memang kita diarahkan betul oleh penulis untuk ya memaklumi kelakuan istri, meskipun sikap kita masing-masing beda, tergantung maslahat dan mudarat. Nah, siapa yang mendapatkan kelakuan buruk istri? Apakah hanya mereka yang kurang bisa mendidik istri? Apakah hanya mereka yang bersikap buruk terhadap istri sehingga mendapat balasan buruk dari istrinya? Enggak. Ternyata orang ya sesoleh apapun ya, bahkan itu para nabi mendapatkan ujian seperti ini.
As-sabru ala lisan nisa mimma yumtahanu bihil auliya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, mungkin asatidz sekalian sudah mungkin lah ya dengan sirah nabawiyah bagaimana mahligai rumah tangga Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Yang dimana Aisyah radhiyallahu anha itu pernah satu kejadian karena saking cemburunya dengan istri-istri beliau yang lain, ya, sampai suatu saat istri beliau yang lain ini, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah menjamu tamu-tamu beliau, ya, sedangkan di rumah itu ada Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang saat itu adalah jatah Aisyah. Kemudian datang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, datang istri beliau yang lain membawakan makanan dan diberikan kepada seorang pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika pelayan ini masuk, ya, apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah radhiyallahu anha maju saat itu, kemudian memukul piring tersebut, artinya memukul makanan tersebut sampai jatuh dan infalaqat, dalam redaksinya sampai pecah makanannya pun sampai tumpah di lantai itu. Padahal makanan itu disediakan oleh istri Nabi untuk para jamuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika seperti itu kan, ya, kalau orang biasa, ya, orang biasa mungkin, ya, kita mungkin naik pitam, marah betul. Nah, gimana tidak akhlak itu, apalagi di hadapan tamu. Ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Saat itu kemudian beliau mengambil, ya, nasinya, ya, kemudian nasinya, ya, dulu nggak nasi, ya, ngambil makanannya, ya, merapikan itunya. Kemudian beliau mengatakan, gharat ummuku, gharat ummuku. Ya. Sungguh ibu kalian telah cemburu. Ibu kalian telah cemburu. Sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kali itu, ya, tidak marah-marah kepada Aisyah, tidak menghardik Aisyah, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabar terhadap hal itu. Ya tentu ini nanti patokan kita, atau dalam lapangan realitanya kita sikapi dengan maslahat dan madarat. Ya, tentu kita menasihati istri dalam hal itu. Ya. Tapi ini gambarannya di mana memang para nabi itu juga diuji oleh istri-istri beliau. Ya. Hatta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dibahas juga oleh para ulama bahwasanya kecemburuan itu dimaklumi. Artinya karena sebab kecemburuan seseorang wanita tidak dihukum. Ya. Ada kaidah seperti itu juga. Dari kecemburuan wanita tidak dihukum. Ya. Ada juga perkataan Rasulullah SAW, jika para wanita itu sudah cemburu, maka dia akan lupa mana atap, mana langit dan mana ini tuh, tanah. Ya. Dia akan lupa mana yang atas dan mana yang bawah. Karena itu ditoleransi. Ya. Sekali lagi, ini bukan memenangkan hak wanita, ya. Akan tetapi itu fenomena. Itu fenomena. Bukan hanya Rasulullah SAW, akan tetapi juga para wali, ya, para nabi terdahulu. Kalau nabi-nabi kita yang diuji dengan istrinya siapa? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria, ya, wa aslahna lahu zaujah, yaitu ada yang menafsirkan wa aslahna lahu zaujah, aslahna, ya, kami perbaiki zaujah di situ, ya, karena sebelumnya lisan yang
berkata-kata kotor. Ya. Meskipun ya banyak para ulama yang menafsirkan bahwasanya wa aslahna lahu zaujah di situ adalah diperbaiki ya ini nasabnya, artinya setelah itu mendapatkan karunia anak. Wa aslahna lahu zaujah. Tapi ada juga yang menafsirkan seperti itu. Para sahabat Umar radhiyallahu anhu kemarin sudah dikisahkan oleh Ustadz Nanang dalam hak-hak istri terhadap suami, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangi oleh seseorang itu mau minta pendapat Umar, pertimbangan Umar, tapi malah ngeringekna dhewe bagaimana Umar disikapi demikian oleh istri. Nah, akhirnya ya segera langsung ngambil teladan dari kejadian itu. Para wali juga demikian. Kisah yang saat ini ya, sampai saat ini membuat saya takjub itu kisahnya Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Al-Qadhi Iyad, ya, Hakim Iyad. Ini mungkin jam 7. Sudah ada Mas Adri? Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad itu punya kisah menarik. Beliau ini salah seorang ulama sekaligus hakim, ya, yang mana punya istri, dan satu kisah ya dari istri beliau ini membuat kita ya takjub dengan keilmuan beliau, tapi takjub juga dengan sikap istri beliau, bagaimana beliau ini bersabar terhadap istri. Kisah ini dicantumkan dalam buku ini ya, dalam subjudul atau dalam poin kecintaan para ulama terhadap kitab melebihi istri, ya, melebihi istri. Jadi kitab itu adalah istri kedua, ya, setelah istri pertama. Kalau kita kan masing-masing beda ya. Ada yang istri keduanya YouTube, ya, sering YouTube. Ada yang istri keduanya buku. Ada yang istri keduanya akuarium, ya ada. Ada yang istri keduanya renang, ada. Sound system. Kan kalau istri kan begitu ya, pulang-pulang masuk rumah lihat suaminya lihat akuarium aja. Saya rasakan itu. Senang sekali dengan ikan, masya Allah, melebihi datangnya istri. Ya, Al-Qadhi bin Iyad, Al-Qadhi Iyad juga demikian. Satu saat Al-Qadhi Iyad ini itu mendatangi seorang kawannya, juga ahli ilmu. Nah, kawannya ini itu telah mengarang satu buku khususnya, dan itu lumayan tebal. Ketika melihat hal itu, Al-Qadhi Iyad sangat takjub, masya Allah, bagus banget buku ini. Saya mau pinjam, boleh enggak? Boleh, silahkan dipinjam, tapi jaga jangan sampai rusak. Besok kembalikan kepada saya. Oh ya, saya pinjam. Akhirnya Al-Qadhi Iyad ini pinjam, dibawa pulang. Nah, malam itu ya, Al-Qadhi Iyad langsung menelaah, mengkaji kitab tersebut, ya. Karena orang cintanya terhadap kitab luar biasa, dia nikmati itu. Sampai datang istri dia nggak sadar. Sampai istri beliau ini istilahnya menggoda-goda beliau supaya beliau ini melirikkan mata beliau, sama sekali nggak melirik. Pokoknya lihat kitab saja. Ada yang begitu ya, Ustaz? Tidak ada. Kalau kitab ya, masya Allah ya, nilainya positif. Masalahnya kalau HP itu kadang-kadang ya, HP. Lihat saja, sampai nggak digubris oleh Al-Qadhi Iyad. Ya sudah, sampai pagi ya istrinya istilahnya memberikan kode, nggak digubris. Akhirnya apa? Keesokan paginya Al-Qadhi Iyad punya kebutuhan keluar. Kitabnya masih di dalam. Kitab itu masih di dalam. Ya. Setelah kebutuhan di luar, Al-Qadhi Iyad masuk ke dalam rumah. Disitulah Al-Qadhi Iyad merasakan bau gosong di dalam rumah itu. Bagaimana bau gosong itu piye gitu. Ya sudah, akhirnya beliau masuk ke dalam rumah, tiba-tiba
di atas meja makan sudah dihidangkan ya satu piring yang di atasnya adalah kitab yang terbakar ya, kitab yang terbakar gosong. Disitulah Qadhi lihat kaget, takjub, apa yang dilakukan oleh istri saya ini? Kok sampai begini? Ya panggil istrinya, ya. Dia tanya, kenapa kok sampai seperti ini? Itu karena kamu sedari malam tidak melirik kepada saya. Bagaimana kamu hadir di rumah sini, di rumah saya di sini sebagai pembantu pelayan kamu, sedangkan kamu tidak melirik kepada saya. Disitulah Al-Qadhi bin Iyad ya tidak banyak berkata-kata. Bingung dia, bagaimana cara saya mengembalikan kitab ini sementara saya sudah janji. Dia minta dari temannya waktu semalam itu akhirnya dia tulis apa yang ada di dalam pikirannya dari kitab itu, tulis dari awal sampai akhir, dia tulis sampai pagi. Keesokan harinya dia datangi temannya, wahai temanku, lihatlah kitabmu ini, adakah di dalamnya hal yang kurang ya, dari apa yang engkau tulis? Cek satu-satu, Masya Allah ya. Kayaknya dia mengatakan, wallahi demi Allah, tidak ada yang kurang sama sekali. Nggak ada yang kurang sama sekali. Ya Masya Allah ya, para asal tidak asal dari Allah jami'an ya. Kalau hobi kita, kemudian kesenangan kita, ya dibalik itu semua kebiasaan kita di luar lah ya, yang bukan merupakan ya amrun jami'i, bukan merupakan amrul jamaah ya, istilahnya lembaga, bukan kepentingan dakwah dan apa, tapi cuma hobi kita ya, kita landasilah itunya, kita usahakan ya hobi tersebut membawa keuntungan bagi diri kita sendiri, juga membawa keuntungan bagi keluarga kita. Istilahnya tidak ada unsur kezaliman untuk keluarga kita di situ. Al-Qadhi Iyad, Masya Allah ya, keilmuan, Insya Allah nilainya positif semua. Ya kita ini yang mengusahakan yang mencari hal-hal yang positif ya. Lebih bagus lagi istri diajak ya. Bagus lagi istri diajak baca kitab, ya sudah, istrinya ngelirik, ngasih kode, ya ajak saja baca kitab, telaah kitab bareng sampai pagi, kalau bisa begitu. Tapi wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, ini sedikit sekali gambaran dari kisah kitab ini ya. Kisah-kisah yang lain Masya Allah ya, saya sebutkan di artikel tadi yang saya tulis, saya sudah share. Itu juga bisa menggelitik ya, dan realitas juga. Intinya begini ya, pesan yang saya sampaikan, kalau kita ingin menuntut dari istri-istri kita ini ada kelakuan yang baik, maka perbaiki kita terlebih dahulu. Yang kedua adalah ketika istri kita punya kesalahan ya, punya hal yang kurang pas di hati kita, ketahuilah bahwasanya itu adalah cerminan ya, cerminan daripada akhlak kita ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita dapati di antara istri-istri kita sendiri ini akhlak-akhlak mereka yang tidak pas ya, maka pintar-pintarlah kita untuk mendidik mereka. Pintar-pintarlah kita untuk mendidik mereka. Ini pesan singkat yang terakhir ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khaira. Nasihatilah, berikanlah nasihat kepada para wanita itu dengan kebaikan. Ya. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'. Karena manusia, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. In dhahabta, kalau kamu berusaha, tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu berusaha meluruskan ya dia bengkok. Wa in mana? Kalau kamu berusaha membiarkannya, wa in taraktahu, kalau kamu berusaha meluruskan dia bengkok. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, kalau kamu biarkan saja ya dia tetap bengkok.
Kalau saya cari-cari, ada nggak perintah Nabi untuk meluruskan? Nggak ada perintah Nabi untuk meluruskan tulang bengkok, itu nggak ada. Nggak ada. Apa kata Nabi? Istausu. Tulang itu, ya namanya wanita pasti punya kesalahan. Nah, solusinya apa? Istausu. Sering-sering kita nasihati. Istausu bin nisa'i khairan. Sering-sering kita nasihati, karena tabiat wanita itu ya apa namanya? Nisfu al-aqli wa din, ya, setengah agama dan akal, ya. Setengah agama dan akal. Kalau disikapi dengan keras, ya, yang namanya setengah berakal, kita mau nasihati orang gila saja. Orang gila kan nggak punya akal. Kalau kita temukan orang di jalan nasihati orang gila, kan nggak mungkin. Itu gimana nasihati orang gila? Nah, wanita itu setengah, bukan setengah gila. Maksudnya dia itu setengahnya di situ, ya. Jadi kalau kita sikapi keras, marah-marah di situ, ya enggak pas lah. Bukan itu, ya, bukan setengah gila. Artinya, maksudnya ini seperti situ, ya. Artinya lelaki lebih banyak kelebihannya. Oh gitu. Oh, enggak ada istri saya sih. Sengaja nggak diajak. Ya, ini beberapa penggalan. Jazakumullahu khairul jaza. Ya, mungkin setelah ini ada tambahan atau istilahat, ya, dari para asatidz selainnya, kami persilahkan. Jazakumullahu khairan. Monggo Ustaz. Kelas selesai. Bukan pertanyaan, ya, tambahan, ya. Tambahan. Enggak suara. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya menambahkan, sebenarnya mau tanya saja. Gak boleh. Iya, tanya sih. Enggak, ya. Sambil nanti saya menambahi. Waktu Aisyah ini ngutang makanan tadi dulu, itu cemburunya itu karena apa? Tamunya Rasulullah ini perempuan atau laki-laki, sampai cemburunya sebegitu besar. Kemudian untuk tambahan bahwa saya pernah membaca ungkapan aktsarun nas la ya'lamu makna al-hubbu. Kebanyakan manusia itu memang nggak paham kata hubun. Hubun ini kan memang sangat nempel banget pada keluarga, ya. Karena suami istri itu mesti terjalin karena hubun, karena cinta. Bahwa kalimat hubun itu, ha itu adalah hairah dan ba itu adalah bala. Ini sebenarnya kalau kita menanggapi kata ini dan tidak bersikap baik sebagaimana yang tadi dijelaskan, maka kata hubun itu menjadi hairah dan bala.
khaira itu adalah membingungkan, bala itu ujian. Akan tetapi ketika kita itu bisa mendidik istri kita dengan baik, mencintai dengan sepenuh hati, menyayanginya, maka kalimat kubur itu menjadi habibati wa bustani, menjadi rasa cintaku dan taman-taman surga. Begitu. Itu apa namanya ketika kita itu bisa menyikapi dengan baik. Kemudian yang kedua, bahwa memang betul apa yang tadi disampaikan, bahwa ketika kita ini berbicara tentang istri, maka ada satu saat di kondisi tertentu itu kita bisa bersabar dengan istri kita, bawelnya mereka. Tapi di sisi lain Rasulullah SAW itu pernah melakukan sebuah sikap yang sangat tegas kepada istri-istri mereka dan tidak toleransi dengan istri-istri mereka di saat itu adalah urusan yang pokok. Itu terjadi yang Allah ceritakan dalam surat Al-Ahzab. Allah berfirman, ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna hayatad dunya wa zinataha usarrihkunna sarahan jamila umati'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ayat ini itu menjelaskan tentang istri-istri Nabi yang kemudian pengen mendapatkan jatah lebih dari harta ghanimah yang waktu itu selesai perang Badar dan perang dan mengusir Bani Quraidah oleh orang-orang Yahudi yang berkhianat. Kemudian membicarakan ghanimah itu, minta kepada Rasulullah jatah yang lebih. Nah, ketika minta jatah yang lebih, maka kemudian dikasih pilihan oleh Nabi. Ikuntun naturinna hayata dunya, nek sampean pengen dunia, sana tak kasih dunia, tapi dengan satu syarat, kamu tak ceraikan. Jadi nggak ada tawar menawar di situ. Ketika istri ini betul-betul dia melalaikan eksistensinya dia di dalam keluarga, intinya apa di dalam keluarga. Tapi ketika dia itu ngewoi Nabi, membuat bingung Nabi, kemudian merebut ingin jatah yang lebih dari apa yang Nabi miliki, maka konsekuensinya diceraikan Nabi dengan cara yang baik. Nah, itu renungan buat kita semua, ya, buat para istri ini juga, ya, supaya dimohon tidak sudah membuat bingungnya para suami, gitu, ya, sehingga kubur kita itu tidak menjadi khairah wal bala, tapi menjadi habibati wa bustani, gitu. Dulunya tanggal jazakum khairan. Ya, jazakumullahu khairul jaza. Pelengkap yang cukup bagus, ya. Yang pertama, ya, Aisyah radhiyallahu anha cemburu besar waktu itu karena makanan itu adalah dari istri beliau yang lainnya, bukan karena tamu-tamu beliau itu, tapi karena makanan itu berasal dari istri beliau yang lain, yang mana itu dihidangkan atau dibawa ke rumah yang di situ adalah jatahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi tambahan pelengkap, ya. Sebenarnya kalau di kitab ini itu masuk dalam poin batasan sabar terhadap istri, ya. Itu ada batasnya juga. Karena tidak semua kelakuan istri itu kita turuti, ya. Ada batasan-batasannya yang
timbangannya memang masoleh dan madorot, kemaslahatan dan madorot. Ya. Kalau itu ya, kalau suaminya ditindas ya, ditek-itek ya, kemudian tulangnya jadi lunak sampai kayak rompayet ngomong ya, ya disitulah ya suami harus tegas ya, apalagi dalam urusan agama mereka, namanya mendidik. Mungkin itu ya cukup ya di sini. Dan sebenarnya itulah ya yang perlu dibahas oleh Ustadz Anas barangkali dalam tema yang kebalikannya. Kalau ini istriku, bawelmu, surgaku, mungkin yang selanjutnya adalah suamiku, ridhomu, surgaku, gitu ya. Itu yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu, wawasan dan ketakwaan kita kepadanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.